Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa, Bu? 22 Desember. Itu kata orang Indonesia disebut sebagai hari emak, hari ibu. Betul, Bu? Ini hari emak nih, hari ibu nih hari ini. Memang dalam Islam setiap hari harusnya jadi hari ibu, bukan setahun sekali. Tapi momentum 22 Desember adalah momentum spesial hari ibu. Karena itu pada tema hari ini kita bahas tema spesial hari ibu, tentang ibu. Hadis Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, apa sih amalan yang terbaik? Ayul amal afdal. Rasulullah mengungkapkan ada 3. Pertama, as-salatu ala waqtiha, salat yang dilakukan di awal waktu. Salat yang dikerjakan di awal waktu, tidak ditunda-tunda, itulah amal yang terbaik. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, jihad membela agama Allah. Jadi 3 hal inilah amal yang utama, amal yang terbaik. Kita bahas yang tengah-tengah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Ibu, ayah. Ayahnya 1, ibunya 3. Ini gimana sih ngitungnya? Salah, Bu. Maksudnya kedudukan ibu lebih utama daripada ayah. Kalau ayahnya 1, ibunya 3, namanya istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Maaf bercanda ya, supaya jangan ngantuk. Jadi kedudukan ibu itu lebih utama. Jadi tema kita hari ini tentang ibu. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Karena ibu kita ini ada 5 air yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Ada berapa, Bu? Ada 5. Pertama, air apa? Air ketuban. Air ketuban yang ada dalam diri ibu kita itu sangat bermanfaat untuk kita. Tanpa air ketuban dari ibu kita, kita nggak bisa ada di dunia ini. Melalui wasilah air ketuban itulah protein, vitamin, macam-macam tuh masuk ke dalam diri kita yang ada di dalam rahimnya, dan akhirnya kita bisa hidup. Yang kedua, air darah. Air darah. Ketika kita dilahirkan oleh emak kita, oleh ibu kita, dipertaruhkan nyawanya hanya untuk kita. Bahkan sampai 40 hari, ada yang 60 hari dipaskan. Itu tuh air darah, banyak sekali darahnya, dan itu hanya untuk kita. Yang ketiga, air susu atau ASI lah ya, air susu ibu kita. Lewat air susu itulah dalam Al-Quran Al-Baqarah, haulaini kamilain, 2 tahun. Sunnahnya berapa? 2 tahun. Ya, itu untuk
anaknya, untuk bapaknya anak-anak seumur hidup. 2 tahun Bu. Saya tanya ibu-ibu di sini nyusuin berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Ini emak-emak zaman milenial nih, kadang-kadang nyusuin anaknya cuma 2 bulan. Setelah itu khawatir katanya, ya payudaranya turun dan sebagainya, kendor, males netein. Betul apa benar? Ini yang terjadi ini. Ya, haulaini kamilain, sempurnanya 2 tahun. Supaya apa? Pertumbuhan kita sebagai manusia ini kuat, sehat, dan itu menurut penelitian pun sangat sehat. Beda dengan air susu sapi misalnya. Ya walaupun memang sehat, tapi tidak sehebat air susu ibu kita. Makanya kan ketika netein itu, nyusuin itu kan dalam keadaan capek, letih, ya Allahu Akbar. Makanya jangan sampai ya anak-anak kita tidak pernah kena air susu ibunya, kecuali memang ada masalah dengan dirinya. 2 tahun sunnahnya, perintah Allah dalam Al-Baqarah. Yang ketiga, air apa? Air keringat. Nah ini apa maksudnya? Dengan sabarnya seorang emak, seorang ibu, kita dibawa kemana-mana, ya Bu ya, ya Pak, ya dimandikan, disuapin, dibesarkan, sabarnya. Kalau kita sakit, emak pun ikut sakit, merawat kita, dipertaruhkan segala-galanya, sabarnya ngurus emak kita. Ya, kadang-kadang sambil nyuapin anaknya ya. Anaknya BAB, ya udah nggak apa-apa, sambil nyuapin sambil juga nah cebokin, bayangkan tuh, Masya Allah, itu emak kita. Yang kelima apa Bu? Yang terakhir, air matanya, Masya Allah. Air mata inilah doanya mustajab. Doaul walid qadain nabi di ummati. Doa emak, 2 orang tua seperti doanya Nabi untuk umatnya, sangat mustajab. Jadi mustajabah doa seorang emak itu mengalahkan segala-galanya. Kisah menarik ini. Kisah namanya seorang Uwais Al-Qarni. Pernah dengar gak? Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak disebut sahabat. Kenapa tidak disebut sahabat? Karena tidak sempat ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia itu punya penyakit sopak, penyakit belang. Zaman itu sangat dahsyat, ya, tubuhnya itu belang. Ya, Uwais Al-Qarni ini kenapa tidak sempat ketemu Rasulullah? Karena beliau saking sayangnya kepada ibunya. Ibunya itu lumpuh, ibunya itu nggak bisa kemana-mana. 24 jam dia ngurusnya, 24 jam dia menyuapinnya, memandikannya, mengurusnya. Lumpuh emaknya itu, ya. Uwais Al-Qarni ini anak yang taat kepada ibunya. Beliau itu terkenal di langit, tidak terkenal di dunia. Uwais Al-Qarni ini luar biasa ceritanya, saking Masya Allah. Kalau kita merenungi ceritanya, kita nggak ada apa-apa dibandingkan dia. Bahkan Rasulullah pun akhirnya mengucapkan wasiat kepada sahabat untuk minta doa kepadanya, untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Saking hebatnya ini orang, terkenalnya di langit, ya. Bahkan beliau itu ketika wafatnya, yang ngurusnya, yang memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan itu ribuan orang. Orang kampung bingung, ini yang nyolatin, yang ngurusin seorang siapa ini? Waliullah, yang nggak mungkin orang biasa ini. Padahal
orang nggak ada yang kenal dia, orang kampung, orang miskin, orang susah, orang yang tinggalnya di pegunungan, di bukit, nggak ada yang kenal dia. Orang kampung nggak ada yang kenal dia. Di Yaman itu nggak ada yang kenal, karena dia terkenal di langit nggak di bumi. Tapi ketika wafatnya, yang ngurusnya itu ribuan bahkan jutaan makhluk Allah yang ngurusnya, yang karena nggak terkenal. Karena dia sibuk dengan emaknya, nggak sempat bertetangga, bermasyarakat, dan nggak sempat sampai ketemu Rasulullah. Ketika wafat, siapa yang hadir itu? Siapa yang ngurus mayitnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan? Malaikat turun ngurus untuk yang namanya Uwais Al-Qarni ini. Bayangkan malaikat, berarti orang ini hebat banget. Apa amalannya? Mari kita lihat. Uwais Al-Qarni ini, ya, beliau pengen ketemu Nabi. Saya pengen ke Madinah. Kan dia tinggal di Yaman. Yaman ke Madinah itu udah lintas negara jauh. Waktu itu dia nggak punya kendaraan, jalan kaki bisanya. Ya kan? Tapi kamu kan nggak punya apa-apa, nak. Lagi juga siapa yang ngurus? Hanya kamu sendiri. Saya akan cepat, akan pulang. Yang penting saya ingin ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah kalau begitu, ya, cium tangan, lo berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, ingin ketemu Rasulullah. Sampai di rumah, ternyata Rasulullah sedang perang, sedang jihad fisabilillah dengan para sahabat. Ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tunggu dulu beberapa hari, insya Allah Rasulullah akan pulang. Maaf ya, maaf Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, saya harus pulang. Karena ngurus ibu saya yang lumpuh, yang nggak bisa kemana-mana. Bagaimana beliau makannya, bagaimana beliau mandinya. Saya harus cepat-cepat pulang. Tapi sampaikan salam untuknya. Berarti bukan sahabat dia kan, nggak ketemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ada di rumah sedang jihad. Pulanglah. Gimana nah, udah ketemu dengan Rasulullah, dengan Nabi? Nggak ketemu bu. Tapi sudah sampaikan salam kepada Aisyah istri beliau. Yalah. Begini nak, Nil. Kayaknya sebelum saya wafat, kata emaknya nih, kata ibunya, saya ingin ke Mekah, ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, ingin berhaji, ingin sebelum saya wafat, ingin saya tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf di Arafah, menikmati ibadah di Mekah dan di Madinah. Nah, bulan haji masih lama, sekitar 8 bulan lagi. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini membeli seekor lembu, apa namanya tuh, bukan sapi gitu ya, keledai. Padahal masih kecil. Lalu keledai itu ditaruh di bukit, digotong oleh dia untuk dikasih makan. Setiap hari itu dia bawa, dia gendong. Orang-orang kampung lihat itu si Uwais gila, Al-Majnun, gila. Bodoh amat dia, nggak mau cuekin itu orang-orang ngomong, dikata gila atau apa. Dia setiap hari menggendong keledai itu sampai 8 bulan. Keledainya besar, tapi dia tetap membawa itu. Ternyata rahasianya adalah perjalanan Yaman ke Mekah itu kan berapa kilometer, nggak punya kendaraan, orang susah. Dia menggendong ibunya, latihannya membawa keledai itu selama 8 tahun. Karena kuat, ya, lama-lama jadi kuat ya, badannya kuat, keledainya besar, itu dijual, uangnya untuk biaya haji ibunya dan dirinya. Ibu, alhamdulillah sudah bulan haji, mari ibu saya gendong, saya bawa. Digendonglah, laksanaan ibadah haji, tawaf, sa'i, melempar jumrah, semuanya diselesaikan. Dibawa itu, digendonglah ibunya oleh Uwais Al-Qarni. Alhamdulillah selesai pelaksanaan ibadah haji, pulang, benar ibunya dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah SAW berwasiat bahwa nanti kalau ada kabilah dari Yaman yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, sampaikan salamku, karena para malaikat mengucapkan selamat untuknya. Malaikat memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkannya. Sampaikan salamku untuknya, karena dia nggak ketemu kan. Sampaikan itu orang hebat, itu orang soleh, waliullah, masya Allah, bukan sahabat, tapi karena nggak ketemu Rasulullah. Sampaikan salamku. Lalu sahabat-sahabatku, ini wasiat kepada para sahabat,
mintalah doa kepadanya, karena doanya tidak ada hijab. Allahu Akbar. Rasulullah wafat, digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita aja ya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Lalu Abu Bakar mengatakan, hai pengganti saya Umar dan Ali, nanti kalau kamu ketemu kabilah dari Yaman, cirinya begini, badannya begini, namanya Uwais Al-Qarni, sampaikan salam Rasulullah dan salam dari saya Abu Bakar As-Siddiq, mintalah doa kepadanya karena doanya mustajab. Berganti pemerintahan Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni kan sudah tua kan, sudah 3 pemerintahan Nabi, Abu Bakar, baru Umar. Benar, ketika ada kabilah dari Yaman yang ingin menunaikan ibadah haji, dia mencari orang-orang. Umar bin Khattab ini mencari, ketemu, namanya Uwais Al-Qarni. Dia tanya, kamu benar Uwais Al-Qarni? Benar. Cirinya benar, punggungnya ada bekas luka karena membawa ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Salam dari Rasulullah, salam dari Abu Bakar As-Siddiq, dan saya doakan, kami semua sahabat doakan kami. Semua biaya hidup, semua berangkat pulang kami akan tanggung. Umar bin Khattab kan Amirul Mukminin, presiden lah. Kami akan kawal kamu melaksanakan ibadah ini. Jangan Umar, saya ini orang miskin, orang susah. Saya baru sempat kesini memang karena saya nggak punya biaya. Hanya sekedarnya, yang penting saya bisa menunaikan ibadah haji. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Kamu akan saya jaga, saya lindungi, saya berikan fasilitas. Tidak Umar, tidak Umar. Kenapa kamu minta doa kepada saya? Padahal engkau adalah salah seorang sahabat yang dijamin Rasulullah SAW. Kamu adalah pemimpin, Amirul Mukminin, presiden. Kenapa kamu doanya sangat mustajab? Minta doa kepada saya. Karena itu wasiat dari Rasulullah dan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Tolong jangan diistimewakan saya, seperti biasa saja. Akhirnya dia mendoakanlah. Mendoakan siapa? Mendoakan Umar bin Khattab. Pulang, selesai itu beliau wafat. Nah, itulah diurus oleh para malaikat. Itu masyarakat ger di Yaman dan di Mekah. Ternyata ada seorang waliullah yang mengurus ibunya 24 jam. Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Berarti doanya mustajab. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Mudah-mudahan semua kita bisa mencontoh Uwais Al-Qarni. Allah Akbar. Kemudian ini kisah hebat. Tapi ada juga ini kebalikannya nih. Ini namanya kisah kebalikannya. Kalau ini orang yang taat kepada ibu, kalau yang ini kebalikannya. Namanya siapa? Alqamah. Pernah kisah kena Alqamah. Ini orang yang durhaka sembah ibunya. Durhaka kepada ibunya. Dulunya enggak, dulunya dia berbakti. Sahabat Rasulullah SAW. Dia rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin berzikir, rajin bahkan ikut berkali-kali jihad fisabilillah. Setelah dia menikah, nah ini nih, setelah dia kawin, dia istimewakan bininya, istrinya, dia lupakan ibunya. Banyak kayak begitu orang. Setelah nikah lupa sama orang tuanya, karena ingat dengan bininya yang cantik, yang luar biasa. Boleh kita sayang kepada bini, tapi jangan lupakan ibu kita. Nah, ceritanya bagaimana nih? Alqamah ini ya adalah seorang yang taat kepada Allah tapi lupakan ibunya, sering mengecewakan kepada ibunya. Ketika akhir hidupnya, sakaratul maut, sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berkali-kali sulit mengucapkan kalimat tauhid ini. Lalu sahabat memberitahukan, ya Rasulullah, ada sahabat kita nih, siapa? Alqamah, sulit mengucapkan kalimat tauhid, sulit mengucapkan kalimat tahlil. Ya, akhirnya dia utuslah 3 sahabat, Bilal, Rubaiyah, masih apa satu lu? Ya, 3 sahabat. Di antaranya Bilal bin Rabah. Ya Rasulullah, dia sulit mengucapkan kalimat tauhid. Coba cek, dia punya orang tua enggak?
Ditanya, ada ibunya. Tolong panggil ibunya. Dipanggil ibunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya manggil Rasulullah, dia pun langsung, maaf bu, saya panggil ibu karena anak ibu sakaratul maut, sulit mengucapkan tauhid. Saya nggak punya anak. Nama anak ibu siapa? Saya nggak punya anak. Alqamah, itu saya sudah lupakan. Kenapa ibu melupakannya? Karena dia telah berkali-kali menyakiti saya. Saya sakit hati ya Rasulullah. Oke lah kalau begitu, gini aja lah bu ya. Bilal, dia memanggil para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Kita bakar jasadnya Alqamah. Kenapa dibakar? Karena lebih baik dia merasakan panasnya api di dunia daripada nanti api di neraka. Ibu tetap seorang ibu. Mendengar kalimat itu akhirnya hatinya pun ternyuh. Ya Rasulullah, oke lah kalau begitu. Saya ikhlaskan, ridhoin Alqamah ini meninggal. Ketika kalimat ridho ikhlas, Bilal lihat, coba Alqamah, gimana wafatnya? Bilal ke rumah Alqamah, ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. La ilaha illallah. Alqamah akhirnya bisa mengucapkan kalimat tauhid karena kalimat dari emaknya, saya ridho, saya ikhlas. Kenapa ibunya sampai begitu banget bu? Kenapa? Karena ada beberapa kali mengecewakan. Pertama yang mengecewakan ibu Alqamah ini ketika dia membeli makanan yang nikmat. Mungkin kalau sekarang mungkin nasi padang sederhana lah apalah. Dia bawa oleh-oleh makanan yang nikmat itu emang untuk bininya. Dia taruh kan di meja makan. Dalam meja makan, lalu dia keluar, ada keperluan. Ibunya istri juga nggak ada. Tapi makanan belum tersedia tuh. Ibunya ingin ke rumahnya. Namanya orang tua ke rumah anak, wajar dong. Tahu-tahu assalamualaikum, nggak ada orang, dia masuk. Ada makanan. Oh, ini mungkin untuk saya. Dimakanlah dengan lahap oleh emaknya. Ya makanan nikmat, makanan lezat kan dimakan kan. Nah ketika lagi enak-enaknya makan, Alqamah datang. Ibu ngapain? Kok langsung makan? Ya ini kan makan untuk saya. Bukan bu, itu untuk bini saya, untuk istri saya. Muntahkan bu. Ya Allah, suruh muntahin. Padahal udah makan tuh banyak. Sakit hati. Yang kedua sakit hatinya, Alqamah beli pakaian. Pakaiannya dua. Yang satu pakaiannya bagus, mahal, ke toko di Parung. Jauh banget ya. Di Parung aja ya. Yang satu pakaian jelek, warnanya jelek, modelnya norak, murah lagi. Dibungkus keduanya. Nah bungkusannya ini ketukar. Yang satu untuk istrinya, yang satu untuk ibunya, ketukar tuh. Ya, nah ibunya seneng kan dikasih pakaian yang bagus, dia pakai sedang di depan kaca. Lalu ibunya ngomong, ini kok pakaian jelek banget. Kamu beli di mana? Warnanya norak, ininya bahannya juga jelek, modelnya jadul, aneh-aneh aja yang kamu beli pakaian. Lihat, bukan ini bukan untuk kamu, ini salah. Dibungkus lagi, dia ke rumah ibunya. Ibunya lagi senang-senang tuh dengan pakaian baru, pakaian bagus lagi dipakai di depan kaca. Ibu, itu bukan untuk ibu, tolong bu, buka, itu untuk istri saya. Wah, sakit hati itu, 2 kali sakit hati. Itulah yang menyebabkan akhirnya sakit hati inilah yang menyebabkan Alqamah sulit mengucapkan kalimat tauhid. Makanya hati-hati jamaah rahimakumullah, jangan sampai ibu kita sakit hati karena ucapan kita. Nauzubillahi min. Nih cerita yang satu, Uwais Al-Qarni menjadi apa? Menjadi orang terkenal di langit, mendapatkan wasiat dari Rasulullah, doanya mustajab. Ya, sampai sampaikan salam Rasulullah dari malaikat dan dari Nabi. Diurus jenazahnya oleh para malaikat. Alqamah, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, tapi karena durhaka kepada ibunya, sulit mengucapkan kalimat tauhid. Setelah ridho ibu itulah akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid.
Mudah-mudahan kisah nyata ini ya jangan sampai terjadi dalam diri kita seperti Alqamah kalau pengen jadi Uwais Al-Qarni. Nah, apalagi kalau di kita itu ada namanya maling kundang ya. Kisah maling kundang yang dikutuk jadi batu. Ini sekarang zaman sekarang, Bu, sangat miris kita mendengar ada orang tua yang dibunuh oleh anaknya. Ini lebih daripada Alqamah ini, Pak. Dibunuh, bayangkan. Di Lebak Bulus dia kan. Kemudian ada orang tua diperkarakan oleh anaknya karena mendapatkan harta warisan yang sedikit gak adil katanya. Diperkarakan sampai dipenjarakan orang tuanya, ibu kandungnya sendiri dipenjarakan oleh anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Belum kasus-kasus yang lain, yang anak yang jahat kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya dipukulin, orang tuanya digebugin. Ya Allah, ya Rabbana. Bahkan zaman sekarang banyak ya, kalau waktu kecil kita diurus oleh emak, kita udah dewasa, emak kita ngurus anak kita. Ada nggak begitu? Ya Allah, banyak. Ya, ngurus cucu katanya. Padahal ibu mau setenang ibadah, disuruh sama anaknya, "Ma, ngurus nih anak saya." Ya Allah, kalau anaknya 1, kalau 3, Allahu Akbar. Hati-hati ya, hal-hal yang sederhana yang menyebabkan kita nggak dapat ridho Allah karena menyakiti hati orang tua. Mari kita lihat dalil Al-Quran, surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisal fi amin anuskur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami berwasiat kepada seluruh manusia, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, wahnan ala wahnin. Wa fisal. Kemudian apa lagi? Mengandungnya, menyapihnya, menyusuinya. Allah Akbar. Kemudian di dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kalian untuk menyembah Allah, jangan memusyrikan kepadanya. Lalu apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana, berbuat terbaiklah kepada kedua orang tua. Jepang itu, Bu, tradisinya bagus, bersih, nyaman. Tapi ada tradisi yang jelek, tradisi yang sangat jahat. Kalau punya orang tua yang sudah tua, itu ditaruh di gunung, dikasih makanan, jadi nggak mau diurus begitu. Ada lagi orang tuanya yang dimasukkan ke panti jompo ya, panti jompo. Ya Allah, disia-siakan orang tuanya, nggak pernah ditengok, nggak pernah dikasih sayang seperti. Makanya ya, orang tua ini doanya kan menebus langit dan bumi. Ya, sangat-sangat mustajab. Hati-hati doa orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Makanya Al-Quran mengatakan ihsana. Ihsana itu lebih daripada hasan. Kalau hasan baik, kalau ihsana berbuat yang terbaik. Apalagi kalau misalnya nih, Allah katakan dalam surah Al-Isra 23, imma yabluguna indakal kibara haduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ini akhlak, adab kepada orang tua. Kalau kedua orang tua kita menginjak dewasa, ya sudah tua, namanya orang tua sudah tua, ya jangan sekali-kali kalian mengucapkan uffin. Apa itu uffin? Nah, beli beras, cih, misalnya begitu. Itu mengucapkan kalimat saja, mengucapkan kalimat cis, mengucapkan kalimat gua lagi mulu yang disuruh gitu misalnya, itu aja termasuk durhaka. Baru ngomong begitu aja durhaka, apalagi sampai
membunuh, menyakiti, menendang, memukul. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah berfirman, wa qul lahum qaulan karima, katakan karima, ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Memang orang tua ini kan kembali kepada anak-anak, ya. Makanya sabarnya ngurus orang tua, terutama ibu, itu pahalanya luar biasa. Seperti Uwais Al-Qarni tadi. Jangan sampai orang tua kita masih ada, kita masuk neraka. Jangan sampai itu. Bagaimana jadikan orang tua kita ini sebagai raja, maka rezeki kita raja. Tapi kalau menjadikan orang tua sebagai budak, maka rezeki kita seperti budak. Paham nggak? Kenapa selama ini mungkin rezeki kita susah, rezeki kita mampet, utang di mana-mana, masalah bertubi-tubi. Ya, itulah penyebabnya. Karena bisa jadi kita menjadikan orang tua sebagai budak, disuruh-suruh ngurus anak, ngurus cucu, ngapain lagi? Ya mandiin cucu, semuanya diurus oleh, udah tua, udah masih dulunya capek ngurus kita, sekarang capek ngurus anak kita. Ini hati-hati nih Pak, hati-hati Bu nih, khawatir tuh. Jangan sampai, lebih baik kita beli bayarin baby sister misalnya kalau punya rezeki, punya uang, daripada orang tua kita ngurus cucu kita misalnya. Apalagi kalimatnya, ada kalimat yang membuat dia sakit hati dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Hati-hati nih. Ya. Kemudian apa lagi? Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia, lalu bagaimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua? Nah ini cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia. Kalau berbakti masih hidup kan kita taati orang tua yang wafat, ya, yang wafat aja gitu ya. Ada 4. Kalau berbakti kepada orang tua yang masih hidup kan sudah jelas kan. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, menyolatkannya. Maksudnya adalah mendoakannya. Mendoakannya. Saya tanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, berapa kali mendoakan orang tua? Ayo berapa kali? Berapa kali? Setahun sekali. Nah inilah, hati-hati nih mendoakannya. Ki Haji Ahmad Barjah pernah mengungkapkan begini, kita nih mendoakan orang tua kita sebanyak 25 kali, itu termasuk orang yang anak durhaka. 25 kali mendoakan orang tua termasuk anak durhaka. Kalau baru 5 kali apalagi namanya? Berarti harus lebih dari 25 kali. Kenapa? Darah daging orang tua itu ada pada diri kita. Orang tua meninggal dunia, yang diharapkan adalah doa. Ija matabmu Adam in qata amalu illa min salasi. Apabila manusia wafat terputus amal kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun shalih yang mendoakannya. Bagaimana cara mendoakannya? Minimal Al-Fatihah kirimkan. Kira-kira ada yang nanya lagi, Ustadz nyampe nggak Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia? Nyampe nggak Pak? Ya, kalau nggak percaya Bapak mati, kita rame-rame kita doain. Nyampe balik lagi Pak. Allah Akbar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban anak kepada orang tua yang meninggal dunia adalah memintakan ampun. Memintakan ampun, atau dalam bahasa hadisnya wa istighfar lahuma. Ya. Jadi istighfar itu jangan sampai egois untuk diri kita sendiri. Ya, astaghfirullahalazim li walidayya
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu untuk ayah kita. Allahumma ighfir laha warhamha untuk emak kita. Kalau masih hidup, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara atau shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ya sebagaimana mereka mengasihi hamba kami semua di waktu kecil, ngurus memandikannya, menyuapinya, memakai pakaiannya. Allah Akbar. Nah, memintakan ampun. Jangan lupa tuh. Ya, setelah bacakan Al-Fatihah, doakan, mintakan ampun. Lalu yang ketiga apalagi ya Rasulullah? Waduh. Yang ketiga adalah kalau dia punya wasiat, tunaikan. Tunaikan wasiatnya. Tunaikan wasiatnya atau lunaskan hutangnya. Nah, ini. Jadi tunaikan wasiat, contohnya misalnya sebelum mati, sebelum wafat, nah itu tanah untuk jalanan, jangan dijual. Itu tanah untuk musola, jangan dijual. Itu tanah untuk majlis taklim. Ini saking serakahnya anak, kadang-kadang itu tanah dijual. Yang udah wakaf untuk musola pun dijual musolahnya. Bahkan ada kasus masjid dijual, Pak. Masjid dijual. Ada kan apa ya? Viral tuh di sosial beberapa bulan yang lalu. Ya Allah, gimana durhakanya anak? Tuh nggak barokah tuh. Ada nggak kira-kira di sini ada? Nauzubillah. Di sini nggak ada. Nggak tahu di sana memang ada ya di laut ya. Itu ada tuh, Pak. Ya Allah, ya Rabbana. Ada yang begitu tuh. Saking serakahnya anak. Tanah yang sudah diwakafkan, apalagi orang tua kita yang nggak tahu tulis menulis, belum wakafnya tidak secara tertulis, wakafnya lisan doang. Akhirnya padahal udah tahu semua anaknya, nah sebelum saya wafat nih tanah itu untuk musola, tanah itu untuk jalan, untuk majlis taklim, dijual semua. Akhirnya hidupnya nggak barokah. Tunaikan wasiatnya. Tapi yang disono nak, ini di sono rukuk tuh jangan dijual. Kenapa nak? Punya Cina. Punya Cina gitu ya. Maaf itu bercanda, Pak. Itu tambahan doang. Kalau punya hutang, lunaskan hutangnya. Jadi kalau orang tua punya hutang nih, misalnya orang tua kita hutang motor, ya itu pastilah. Hutang kondangan, ya. Kalau kita kan biasanya kondangan kan hutang tuh, ya hutang arisan, hutang apa sih itu, si akang-akang tuh, kita yang wajib dilunasin. Ini pernah di zaman Rasulullah SAW ketika mau jelatin jenazah, Rasulullah tanya, ini jenazah ini punya hutang nggak? Masih ada ya Rasulullah. Mana keluarganya? Kami keluarganya, kami miskin. Jangankan bayar hutang ya Rasulullah. Kami sendiri hidupnya susah. Kami nggak sanggup bayar hutang. Apa kata Rasulullah? Hai para sahabat, siapakah sahabat-sahabatku semua di sini menyolatkan, menjamin ini mayit untuk dilunasi hutangnya. Namanya Rasulullah yang mengatakan berlomba-lomba adalah sahabat. Saya Rasulullah. Pada berlomba-lomba untuk menjamin orang ini supaya hutangnya lunas di dunia. Akhirnya setelah hutang lunas, mari kita sholatkan jenazahnya. Itu hati-hati itu. Hutang itu, Bu, Pak, penyebab seorang itu masuk neraka gara-gara punya hutang. Walaupun dia sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, kalau dia punya hutang sulit dia masuk surga. Kenapa? Karena untuk melunasi hutang di akhirat dengan apa? Dengan pahala sholat, dengan pahala puasanya, dengan pahala baca Qur'annya. Karena di akhirat kan nggak punya duit kan, makanya ahli warisnya, keluarganya wajib melunasi hutang. Makanya supaya sebelum nyolatin jenazah itu harus jelas dulu, kami keluarga besar akan melunasi hutang orang tua kami yang telah meninggal dunia. Lunaskan hutangnya, hati-hati nih. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Apalagi ibu-ibu yang suka kredit-kredit nih ya. Zaman sekarang pinjol nih, tahu pinjol? Pinjaman online, ya Allah, ya Rabbana, banyak orang terjebak oleh pinjol. Orang tuanya banyak pinjol di mana-mana, akhirnya anak. Nah, jangan sampai ributin harta warisan sedangkan anak
orang tua punya hutang. Nah, yang keempat, ya, yang keempat, berbuat baik kepada keluarganya atau orang teman dekatnya. Siapa ini? Misalnya dia punya kakak, punya adik, kalau kita disebut encang-ancing nih ya, bibinya, omnya. Nah, berbuat baik kepadanya. Atau apalagi dia punya teman dekat. Ini terjadi di zaman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Satu saat dia bersama temannya naik onta, ketemu di jalan sama orang tua, aki-aki dari Baduy, orang pedalaman. Dia turun dari onta, dia ucapkan salam, dia cium tangan orang tua itu. Lalu apa yang terjadi? Dia kasih sorban yang dia miliki, dia kasih onta yang dia bawa. Temennya ngomong begini, "Hai Abdullah, kamu baik banget sama saya, sama orang itu." Padahal orang itu baru ketemu. Siapa orang tua itu? Istimewa banget. "Hai sahabatku, dia bukan sembarangan orang tua. Dia sahabat koribku, sahabat orang tuaku Umar bin Khattab. Kemana-mana sering berduaan." Nah, ini hati-hati nih. Kalau punya orang tua yang sering, kan ada teman curhat tuh ya, temennya sering berduaan kemana-mana begitu kan. Sering teman kemana-mana sering berduaan. Ya, kebetulan bapak saya memang jadi pemimpin, jadi orang biasa. Saya ketemu. Dan Rasulullah mengatakan cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, berbuat baik kepada teman dekatnya. Teman dekatku, teman dekat orang tuaku ini dia orangnya. Berbuat baik. Lalu kalau kita punya rezeki, kasih hadiah. Dengan cara kasih hadiah yang saya miliki. Saya bawa sorban, saya kasih. Saya bawa onta, saya beri. Oh begitu ya, iya. Allahu Akbar. Jadi jamaah rahimakumullah, nanti kalau punya teman orang tua yang dekat, ya, bapak lagi bawa motor, kasih pak. Lagi megang handphone, kasih. Orang itu senang. Kita bangkrut, ya. Orang motornya belum lunas, handphonenya juga 3 bulan lagi, ya. Itu istilah saja. Artinya adalah berbuat baik kepada orang teman dekatnya orang tua kita atau ke keluarganya. Birru abakum tabur abnakum, maka nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Maka itulah cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia ini. Ya, hati-hati nih. 4 ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan ya, supaya orang tua kita meninggal itu dalam keadaan tenang, bahagia, punya anak yang soleh, punya anak yang solehah, yang mendoakan kita setiap hari, yang berbuat baik untuk orang tua kita.